Kampung Batik Kembang Mayang yang berada di Larangan, khususnya Larangan Selatan, itu berdiri sejak tahun 2017. Itu pada peresmian khusus untuk kampung batiknya itu ada di 2017. Terus yang memprakarsai adalah waktu itu masih menjabat sebagai Pak RT di wilayah kami, yaitu almarhum Bapak Budi Darmawan. Kebetulan saat COVID beliau pulang, dia memprakarsai. Kebetulan beliau adalah salah satu asesor batik di Indonesia. Jadi dia masuk dalam kelompok asesor untuk penguji para pengrajin batik di Indonesia. Beliau yang prakarsai awalnya adalah dari keinginan Bapak Arief Wismansyah selaku Wali Kota Tangerang. Waktu itu ingin mengadakan namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan kelurahan. Nah, waktu itu kami diminta oleh pemerintah atau pemerintah setempat untuk membuat lingkungannya menjadi rapi dan bagus dan indah. Dan kami, Pak Budi itu ingin membuat suatu gebrakan baru, yaitu tembok-tembok di batik, tembok-tembok rumah warga di batik. Itu yang dilihat lingkungan kami ada tembok-tembok bermural batik. Itu hanya untuk waktu itu karena banyak coret-coret ya, anak-anak yang suka lewat di sini banyak coret-coret dengan kadang yang gambar-gambar yang nggak pantas atau yang kurang bagus. Akhirnya Bapak Budi Darmawan almarhum ingin mempercantik wilayah kami dengan motif batik. Jadi dilukis dengan motif batik. Awalnya memang dari pemerintah Tangerang ingin membuat bangunan sekitar bagus. Itu asal mulanya berdiri. Pada saat itu jadinya kampung dimulai itu pada tanggal 2 Desember kalau nggak salah. Itu baru kampung batik. Terus pada tanggal 15 September itu kampung batik resmi diresmikan oleh sama Pak Arief. Itu lahirnya pada saat 15 September 2018. Tapi mulai jalannya dari 2017 akhir. Berdirilah kampung batik Kembang Mayang. Batik itu cuma ada dua, batik tulis dan batik cap atau kombinasi kedua. Itu atau kontemporer. Selama batik itu masih menggunakan mesin, itu namanya bukan batik, tapi printing. Jadi bahan yang bermotif batik, tapi itu printing. Selama itu tidak dibikin oleh tangan manusia dan lewat dengan malam panas, itu bukan batik. Jadi batik itu hanya ada dua. Kenapa batik itu mahal? Karena memang dibikin oleh tangan manusia. Dan kalau mau murah, bikin sendiri. Bagaimana caranya? Ya silakan datang ke sini belajar. Karena kami bergerak di bidang edukasi. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan berkenan. Jadi nanti bisa bikin seragam sendiri ya. Walaupun dengan kain kecil bisa jadi bahan kombinasi, meja kombinasi. Seperti contoh-contoh yang di produk-produk yang sudah jadi. Untuk menjiplak, jiplak itu kita sudah ada pola di kertas roti, kita jiplak di kain kosong, hasilnya seperti ini. Biasanya kalau di bahasa Jawa namanya ngeblak. Ya, ngejiplak. Yang kedua adalah mencanting. Mencanting itu menorehkan malam di pola menggunakan malam yang sudah dipanaskan. Malam itu lilin. Yang ketiga, setelah proses selesai, itu ada namanya proses pewarnaan. Nanti ada teman-teman lihat, namanya proses pewarnaan. Sistem pewarnaan yang kami gunakan di sini adalah sistem pewarnaan colet. Colet itu menggunakan pewarna remasol. Kalau yang di Jawa atau biasanya di musim tekstil itu pewarnaan kalau menggunakan pewarna kimia. Nah, yang kami gunakan pewarna remasol. Jadi di setiap elemen yang akan diwarnai bisa langsung diwarnai dengan warna yang berbeda. Mau biru, mau hijau, mau merah, itu bisa langsung. Tapi kalau dengan pewarnaan kimia itu celup. Begitu dicelup, ditutup dulu. Mau ini yang warna kuning, ini ditutup. Baru celup lagi. Ditutupnya apa? Menggunakan malam.
supaya warnanya tidak masuk. Itu proses pewarnaan. Kenapa kami menggunakan pewarnaan coret? Karena pencampuran warnanya, bubuk warnanya hanya dengan air. Kalau yang pewarna kimia enggak. Dan limbahnya juga tidak terlalu berlebihan. Setelah melakukan pewarnaan selesai, seperti yang di belakang itu sudah selesai, akan dilakukan fiksasi. Fiksasi itu dikuas si batiknya dengan menggunakan cairan warnanya water, namanya waterglass. Setelah selesai diinapkan semalam, sehari semalaman, besok paginya ngelorot, namanya ngelorot, itu namanya pelepasan malam. Jadi ngelepas yang sudah kami canting. Jadi warnanya akan menjadi warna putih seperti yang sudah jadi. Mungkin ada teman-teman nanti bisa melihat pakaian batik yang sudah jadi. Jadi 5 proses itu yang akan kami ajarkan hari ini sama Dede secara singkat dengan cara pengerjaan SKKNI sesuai standar kerja keterampilan Indonesia untuk pembatik. Kenapa kok tiba-tiba dia ada sanggar? Kalau kampung batik, kalau nggak ada pengrajin batik, nanti orang nyari batik ada di mana? Akhirnya Pak RT tadi mengajak ibu-ibu warga sekitar untuk belajar membatik. Jadi pada saat itu kami hanya cuman 7 orang belajar membatik di Palbatu, di rumah batik Palbatu. Kami belajar membatik dengan modal 1 kompor seperti itu. Akhirnya kami belajar membatik. Pada saat itu pun selang berapa lama ada uji sertifikasi untuk pengrajin batik di Palbatu. Jadi kami ikut kurang lebih ada 10 orang, 7 orang bersertifikasi lulus sebagai pengrajin batik dengan sertifikat atau sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi dari 7 orang itu akhirnya berkelanjutan untuk menjalankan misi ini. Nah, awalnya kita berjalan di gedung posyandu sebelah karena kami belum punya gedung. Dengan modal 1 kompor, kami bekerja, mulai belajar membatik, sering latihan. Di situ mulai muncul ibu-ibu yang dinamakan Sanggar Batik Kembang. Itu asalnya. Ya, untuk pada awalnya memang banyak yang ikut serta. Pada waktu itu juga Hari Batik Nasional kita adakan membatik bersama dengan lingkungan satu komplek, banyak yang ikut. Kemudian pada saat Hari Ibu juga kami adakan membatik bersama para ibu. Para bapak malah. Jadi bapak-bapak satu komplek hampir 30 orang belajar membatik. Pertama kalinya itu kami memperkenalkan membatik. Lumayan akhirnya tahu gitu kalau kami itu ada, kami itu memang punya tim eksis, ingin maju. Lumayan responnya baik kalau untuk masyarakat sekitar. Walaupun memang yang ikut di ibu-ibu sanggar ini adalah memang ibu-ibu yang memang sudah tidak ada kegiatan setelah melakukan pekerjaan rumah dan mereka ingin punya kesibukan sendiri. Akhirnya ke sanggar batik. Jujur, pemerintah belum ada campur tangan pertama. Mereka menganggap kami ada setelah kami memang blow up di sosial media. Diliput oleh beberapa TV nasional dan lokal. Begitu sudah masuk TV, baru mereka menganggap kami ada. Tapi kalau untuk bantuan secara langsung, bantuan gedung, bantuan bahan baku itu belum ada. Jadi mereka melihat kami di saat kami sudah berdiri, bukan membangun bersama. Jadi memang kami sudah berdiri. Yang mural-mural batik itu kami modal dari masyarakat, tidak ada bantuan dari pemerintah. Dan bangunan ini dan bangunan yang galeri yang di depan, mungkin ada nanti lihat ada bangunan serupa, itu langsung dari pemerintah pusat, PUPR. Jadi bukan dari PUPR Tangerang, tapi langsung dari pusat. Jadi kalau
Kalau dukungan secara langsung belum, sayangnya belum saya. Tapi kalau untuk bantuan gedung itu harapan kami emang nggak muluk, tapi mudah-mudahan juga nyampe juga ke teman mahasiswa atau memang dari setiap tamu yang hadir ke tempat kami, supaya mahasiswa atau memang halayak ramai ingin sedikit belajar mengenai batik, karena sedikit saja sudah pernah membatik itu sudah ikut dalam melestarikan budaya di Indonesia untuk batik. Jadi memang besar harapan kami dengan sosial media, dengan mungkin ikut follow IG kami, sosmed kami ya, harapan kami supaya para pemuda tetap mau gitu, dan tetap minat. Karena memang kalau untuk membatik tidak perlu harus jago seni, tidak perlu harus jago gambar. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya juga, ya walaupun saya ada keturunan Jawa, tapi orang tua saya bukan pembatik. Karena memang pengen aja gitu, nyoba awal mulanya segitu. Tapi ternyata mengasihkan. Bisa itu karena biasa, karena jam terbang. Kami juga akhirnya bisa membuat dari bahan kain yang kecil, cuma 30 kali 30, sering latihan bisa menjadi kain yang 2 meter ya, karena latihan. Dan besar harapan kami juga para pemuda terus menggunakan batik juga dalam kehidupan sehari-hari atau kuliah. Sekarang kan udah banyak ya batik-batik kontemporer, batik yang mungkin kalian berpikir motif lawas itu cuma buat orang tua lah, cuma dipakai buat kondangan lah. Tapi kami juga ada batik kontemporer yang bikin sendiri. Dari awal berdiri memang kami lebih kepada edukasi. Jadi yang dari awal kami tekankan atau kami ingin menjalankan adalah mengedukasi batik ini kepada masyarakat sekitar, khususnya dan umumnya kami berharap bisa mengedukasi batik ini pada masyarakat Tangerang, karena banyak pengusaha batik, banyak penjual batik, tapi tidak ada sanggar batik yang mengedukasi batik. Karena kami berharap warisan budaya tak benda ini berkelanjutan milik Indonesia, karena setiap 5 tahun sekali UNESCO akan datang lagi ke Indonesia untuk melihat pengrajinnya di Indonesia ini bertambah atau berkurang. Kalau memang berkurang, bisa jadi warisan budaya batik ini diambil oleh negara lain. Sedangkan asal kata batik itu amba dan titik. Amba itu dari bahasa Jawa. Jawa itu nggak ada di Malaysia, nggak ada di Singapura, nggak ada di Amerika. Jawa itu ada di Indonesia. Jadi besar harapan kami dapat terus melanjutkan edukasi membatik ini dari 5 proses itu tadi, di mana setiap motif yang ada di Indonesia mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai filosofi sendiri yang memang maknanya berarti buat Indonesia atau lingkungan sendiri atau daerah ini sendiri. Jadi besar harapan saya buat teman-teman, ayo mulai budayakan menggunakan batik, membantu pengrajin baik di Jakarta ataupun di Indonesia.